Fitri biar kok pimitan karo Nunung. Aku naksir banget karo Nunung biar ya. Nunung yang nelpon si terima Mbak Ida kayak, lu ada telepon dari Nunung ya, pokoknya zaman cilik lah telepon-teleponan di sana, teleponan tau kayak gue ya. Melakukan perjalanan ke masa silam, Lucky Hakim pulang kampung di Cilacap, Jawa Tengah. Bersama tim silat ia menyusuri jalan-jalan penuh kenangan di kota kecil di pesisir selatan Jawa itu. Kemudian ia juga mengunjungi SMP Al-Irsyad, tempat menimba ilmu selama bertahun-tahun sejak SD hingga SMP. Kebahagiaannya terlihat sangat jelas, karena hari itu ia bisa bertemu semua teman dan guru dalam gelaran reuni akbar. Segeralah setelah memasuki area sekolah yang dirasakan adalah luapan kenangan yang sebagian besar merupakan kenangan indah. Kedatangan Lucky juga disambut sangat meriah, termasuk para guru yang satu demi satu masih ia kenali. Halo pemirsa, ketemu lagi sama saya Lucky Hakim. Pada hari ini saya ada di kota Cilacap, tempat saya kecil dan dibesarkan di sini. Dan saya mau datang ke acara reuni SMP. Iya pemirsa, jadi saya ini ketemu sama guru-guru saya dulu yang ngajarin ngaji, agama. Ini ada, Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Pak Zakaria, Pak Marianto, ini Pak Eki. Baik, kalau Pak ini mah bukan pas zaman saya ngajar ya, masih pantaran mungkin. Pantaran mungkin ya. Jadi pemirsa saya cuma mau ngasih tahu ya, insya Allah setiap Al-Quran yang saya baca, setiap pengetahuan Islam yang saya tahu, setiap ilmu agama yang saya amalkan, insya Allah orang-orang ini dapat pahalanya. Amin. Insya Allah. Dan begitu diminta naik panggung, semua yang beraroma nostalgia tercipta. Lucky juga seperti kembali menjadi wong Cilacap yang memakai bahasa beraksen ngapak. Dari atas panggung, ia mengurai semua cerita selama bersekolah di SMP Al-Irsyad. Kenangan Lucky semakin tumpah ruah saat sahabat-sahabatnya satu kelas naik panggung, termasuk siswi yang pernah dicintai secara diam-diam. Pak Islam, Comeo Kuhibiu. Ah, ingat, waktu itu saya diajarkan. Apa itu? Apa elektronik? Betul kan Pak? Betul. Tenang, ada Bu Ita, masak-memasak. Oh iya. Oleh Bu Anissa untuk kita berkeluarga. Teman-temannya Lucky Hakim yang satu angkatan mana? Masih ada nggak? Ada teman-teman dari Maju semua Lucky maju dan Hakim. keluarga karena Semuanya dia di kan situ. waktu dulu kan masih kecil-kecil baru menghijab si dia luar biasa. Ya tua-tua. Fitri biar kok pimitan karo Nunung. Aku naksir banget karo Nunung biar ya. Nunung yang nelpon si terima Mbak Ida kayak, lu ada telepon dari Nunung ya, pokoknya zaman cilik lah telepon-teleponan di sana, teleponan tau kayak gue ya. Turun panggung, seusai bercerita, serta bernostalgia tentang sekolahnya, Lucky Hakim seperti begitu saja mengenang semua peristiwa yang pernah terjadi di sekolah tersebut. Mampir ke ruang guru, ia disuguhi makanan-makanan khas Cilacap. Salah satunya yang sangat dirindukan adalah ayam yang ditaburi serundeng. Ya pemirsa, saat ini saya ada di SMP tempat dulu saya sekolah. SMP ini kan lagi acara reuni dan ulang tahun 50 tahun. Di tempat inilah dulu masa lalu saya dan banyak memori-memori yang indah, kenangan-kenangan indah ada di sini. Dan ini pertama kali saya datang ke sini setelah nggak tahu udah berapa puluh tahun gitu. Udah 25 tahun, 25 tahunan lah gitu.
Makanannya ini makanan ya seperti Cilacap ya, ada ayam serundeng nih, saya makan ayam serundengnya pakai bumbu serundeng, terus ada tempe bacem. Saya lagi nggak makan nasi nih, saya coba tempe bacemnya dulu. Tempe bacem enak, manisnya pas, tidak terlalu manis, asinnya pas. Setelah mencicipi makanan yang disiapkan panitia reuni, Lucky Hakim merasa perlu napak tilas ke sejumlah titik di sekolahnya. Spot pertama yang segera teringat adalah tempat parkir sepeda yang tidak jauh dari toilet siswa laki-laki. Tidak jauh dari toilet itulah kelasnya yang sangat dikenal. Ditemani Mas Joko, teman satu kelas, Lucky masuk ruang kelas dan segera membangunkan kenangannya puluhan tahun silam. Ya pemirsa, ini saya bernostalgia beneran ini setelah 25 tahunan lebih. Ini dulu parkiran saya, kalau parkir pakai sepeda di sini. Saya dulu sekolahnya naik sepeda, saya parkir di sini naik sepeda. Terus inilah kelas saya nih di pojokan sini. Di pojokan sini. Ini kelasnya, coba kita lihat. Jadi ada teman satu kelas saya. Mas Joko apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita waktu mbien sekelasnya kayak kelas sisi loro dulu sampai sisi loro dulu ya? Ya sampai 1 2 3. 1, 2, 3. Ya. Kita pernah di ruangan kelas ini kan? Pertama dulu sana sini. Nah, Ya. sini kita coba masuk. Sudah lama sekali gak masuk ke ruangan ini. Dulu nggak ada AC-nya, terus dulu papan tulisnya pakainya kapur. Di sekitar sini nih saya duduk. Paling dulu kan tempat duduknya tuh berdua. Dulu mejanya panjang. Meja panjang, satu tempat duduk tuh berdua. Nah, jadi saya di barisan sebelah sini nih. Dulu orangnya ya enak ya. Enjoy aja lah orangnya. Dia juga suka bercanda, suka sama teman-teman yang lain. Perjalanan nostalgia Lucky Hakim di kampung halamannya di Cilacap memuncak saat ia kembali ke rumah masa lalunya. Rumah besar milik orang tuanya itu nyaris tak terurus karena memang kosong. Kembali ke rumah, Lucky merasa seperti terlempar mundur ke tahun 80-an saat masih tinggal di rumah itu. Sejumlah barang peninggalan yang menyimpan memori indah juga masih tersimpan. Foto-foto masa kecil pun tetap menghiasi beberapa dinding rumah. Tapi oleh karena dibiarkan kosong, rumah bersejarah dalam hidupnya itu justru dianggap penuh aura tak biasa. Lantas, apa saja aura tak biasa yang menyengkak tersebut? Ya pemirsa, ini sekarang saya nyampe ke rumah di mana waktu saya masih kecil. Dibesarkan di sini. Ini sekarang rumah ini memang kosong, memang nggak diurus karena nggak ada orang tinggal kan gitu. Inilah saya mau ceritain. Ini rumah tahun 80-an, termasuk rumah yang besar gitu. Panjang sampai ke sana ke dalam. Dan di sana udah mati lampunya semua. Ini orang tua saya juga fotonya, bapak dan ibu. Ini saya waktu masih kecil. Dulu bapak saya kecelakaan, jadi pas lagi foto ini pakai tongkat. Ini saya. Kalau nggak salah ini saya mungkin kelas 5 SD. Yang sana udah kayak gudang karena kita udah nggak pernah pakai sama sekali, jadi gelap gulita, banyak kamar-kamar yang kosong. Jadi mungkin kalau pemirsa mau syuting uji nyali bisa, atau mau syuting apa itu yang berbau-bau mistis, bisa di sini. Ini memang bukan cuman tampaknya yang menyeramkan, tapi memang konon menurut para yang kerja di sini ya suka ada yang aneh-aneh. Beberapa kali datang ke Cilacap, Lucky Hakim baru kali ini masuk lagi ke rumah masa kecilnya. Satu demi satu ruangan dijelajahi, seolah menjelajah kembali masa lampau. Ia mengakui banyak peristiwa-peristiwa aneh terjadi. Apalagi setelah kini, rumah tersebut dibiarkan kosong karena tidak ada yang berani menempati. Meski menyebut beberapa titik menjadi tempat seram, tapi Lucky tetap merasa senang. Ia juga terlihat bahagia saat masuk ke kamar pribadinya yang dulu sering mendengar jendelanya diketok-ketok secara misterius. Oh ini kamar saya. Emang lampunya nyala ya? Oh iya, inilah dulu kamar saya. Ini lemarinya masih lemari yang lama. Ini ada foto nikahan saya nih sama Mbak Indah Dari.
Terus ini jendela, ini serem loh. Keluar ke sana tuh gelap gulita, nanti kita bisa lihat ke tembok sebelah sana. Ini saya kalau malam rasanya ada yang ngetok-ngetok. Tidak hanya sekarang, rumah seluas 1.000 meter itu sudah sejak lampau dikenal beraura tak biasa. Lucky mengakui saat masih kecil pernah melihat sosok yang teridentifikasi sebagai penunggu rumah itu. Sebab selain dirinya, beberapa orang yang tinggal di rumah peninggalan orang tuanya ini sering melihat sosok yang sama. Saya pribadi pernah ngalamin, tapi waktu masih saya sangat kecil ya. Saya pikir itu dulu halusinasi ketika saya didatengin sama pas saya lagi tidur sama sepupu-sepupu saya didatengin sama perempuan dan dia jalan itu kayak pakai sepatu roda gitu. Matanya kayak fosfor, kayak glow in the dark gitu loh, kayak tasbih. Nah, dari situ saya pikir itu cuma halusinasi saya. Tapi ternyata di beberapa, mohon maaf, misalnya kayak asisten rumah tangga yang kerja di sini melihat orang itu, melihat sosok itu, terus udah keluar ganti orang lagi, bertahun-tahun melihat sosok itu. Jadi saya yakin bahwa mungkin itulah yang nunggu di rumah ini, bisa jadi kan. Dan sekarang menjadi hal yang menjadi sering diceritakan itu semata-mata karena rumah kosong aja. Menurut saya rumah kosong tuh begitu. Kan tadi kan lihat kan ruangan-ruangan. Ini saya hanya nunjukin sebagian ruangan. Masih banyak sekali ruangan-ruangan yang tadi kita nggak bisa masuk karena mungkin pintunya ada rusak atau apa. Ya kalau ruangan rusak ya bisa jadi berhantu dan itu wajar gitu loh.